dari sini kita harus bisa memahami bahwa menyibukkan diri dengan memikirkan hal-hal tersebut merupakan perbuatan yang bodoh dan sia-sia. Oleh karena itu maka kita harus berusaha memalingkan hati kita untuk tidak memusatkan pikiran terhadap hal-hal tersebut. Itu kata orang Taiwan ya. Pokoknya intinya orang Taiwan bilang "Wotesyuti wang le". Ngoten nika. Ate mireng nggih. Padha lah nika tau krungu kabeh niki nggih. Itu kata bijak orang Taiwan nggih. Tapi kalau jamaah Darus Syafa'ah menyikapi hal ini pripun? Tentunya ibu bapak jamaah Darus Syafa'ah lebih pintar nggih, akan menyikapi dengan senyum seraya berdendang. Masa lalu biarlah masa lalu, jangan kau ungkit biar hatimu senang. Ngoten nggih. Terus napa mboten Bapak Ibu jamaah? Leres Bu. Nggih Bu. Semua itu akan supaya kita tidak khawatir terhadap masa depan kita dengan dari dugaan kefakiran, ketakutan, kesulitan yang sering kita bayangkan. Misalnya pikirannya kita dewi yang sering khawatir sok lek balik kampung arep kerja apa akhirnya mergo khawatir gak jadi balik-balik tambah kontrak lagi contohnya kula di sini bisa kita ambil makna bahwa kehidupan masa depan ada yang mengetahui, tidak ada yang mengetahui. Kecuali masa depan jangka pendek ya, 1 bulan ke depan terima gaji tiap tanggal berapa niku bisa kita ketahui niku nggih. Bu. Nggih. Ada gaji kok lemes loh. Nggih, kalau memprediksi kejadian 1 bulan ke depan itu bisa, yang paling mudah ini kok tanggal gajian. Oke. Apakah akan mengalami masa depan kita apakah mengalami kebaikan sesuai dengan harapan kita atau sebaliknya? Karena semua itu sudah diatur oleh Allah wa Jalla, ya. Maka manusia seharusnya hanya berwenang berusaha, berdoa, bertawakal kepada Allah dengan memperbaiki nasib kehidupan kita. Maka dari sini kita akan tenang, dari rasa gundah dan khawatir dalam hati kita akan hilang. Insya Allah ngoten. Untuk kiat yang keempat yaitu tidak tenggelam dalam kesedihan hati yang mendalam. Orang yang berakal sehat pasti tahu bahwa kebahagiaan hati yang sebenarnya adalah suasana hati yang bahagia. Terus napa mboten niki jamaah yang sudah ngantuk? Laras. Suasana hati yang bahagia dan terentam dengan waktu yang tidak bisa kita tentukan. Mungkin apa mboten yang bisa memprediksi kebahagiaan kita. Ibu-ibu bapak-bapak kadang meleset. Misalnya aku pengen bahagia selamanya, atau mungkin kadang berangan-angan bulan depan aku pengen hatiku seneng. Misalnya ke Taipei TMS janjian sama temennya nggak datang, katanya kan yang meleset. Meleset lagi. Namanya masuk rumah sakit harus libur, sudah libur Bu. Kan gitu, kita cuma bisa memprediksi tapi hasilnya gimana itu kuasa Allah nggak bisa menentukan. Kadang
Boten soal semua itu ada Allah yang mengaturnya, dan sebaliknya bagi kita tidak layak membatasi kehidupan kita dengan perasaan gundah hati dan resah. Jangan biarkan perasaan kita ya Bu ya, Bapak Ibu, kita tenggelam dalam gundah hati dan resah yang berkepanjangan. Harus segera Tapi nggak boleh ngelamun ya Bu. Harus segera dicarikan obatnya. Kayak tadi yang ibu-ibu yang di depan tadi kan sudah mengisahkan tombol hati. Itu. Karena hal tersebut bisa bertentangan dengan kodrat kehidupan yang sebenarnya. Ngoten toh. Dan pasti rugi bagi kita apabila kehidupan kita dihabiskan dengan perasaan gundah hati dan resah. Dalam hal ini kata sih gak ada bedanya antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Terus napa mboten Bapak Ibu? Ibu orang beriman itu ya cepat mencari obat hati, kata si ibu yang di depan tadi. Caranya gimana, sholat wengi, maca Quran, dekat orang saleh, kan ngaten iku wae nggih. Orang beriman kayak gitu. Tapi kalau orang tidak beriman, mereka datangnya ke karaoke lah, terus pun di balik di Taiwan itu banyak yang macam-macam itu. Alhamdulillah, semoga shopping lah. Tapi kita sebagai orang beriman, kita mencari obatnya jangan kemana-mana, ke anu mawon sesuai dengan yang dijabarkan ibu-ibu yang di depan tadi. Ada berapa tombol hati tadi? Ini Bu. Gangsal Bu. Ini Bu. Alhamdulillah dereng ngantuk. Bu Anik tok niki sing dereng ngantuk. Ana ing ngancani niku lah. Sebagai orang yang beriman, itu lebih memiliki kemampuan yang besar untuk memunculkan sifat-sifat yang positif dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kiat yang kelima, kiat yang kelima yaitu yang kelima berpikir positif atau positive thinking ya. Perlu kita ketahui bahwa pola pikir kita akan mempengaruhi suasana hati kita dan kehidupan kita. Intinya di sini kita dituntut untuk berpola pikir positif. Contoh yang sederhana mawon dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalau kita melihat anak kecil, ini anak kecil tentunya dosanya lebih sedikit ketimbang saya. Terus kalau kita melihat orang yang lebih tua, kita berpikir positif bahwa ini orang lebih tua daripada saya, tentunya tabungan amalnya lebih banyak ketimbang saya. Dan juga kalau kita ketika keluar jalan-jalan ke TMS atau gimana, kita jumpai saudara kita yang belum berhijab, kita harus berpikir, jangan hanya casingnya saja ini yang begitu, tapi hatinya alim. Ribon Bapak Ibu jamaah setuju napa mboten panjenengan pola pikir niki? Untuk semua. Dereng Bu, derengan kok. Istiqomah Bu. Jadi pikiran kita selalu tertuju pada hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi agama dan mendasarkan kehidupan kita pada syariat agama. Maka jalan hidup kita dan suasana hati kita akan menjadi bahagia dan sejahtera. Dan jika kita tidak, maka kita akan mengalami hal-hal yang sebaliknya. Kalau pola pikir itu intinya mempengaruhi pola kehidupan kita. Kalau pola pikir kita dasarkan pada syariat agama, tentu kehidupan kita bahagia dan sejahtera. Tapi kalau
pola pikir kita bertentangan dengan syariat, misalnya negatif thinking menyikapi kehidupan, maka kehidupan kita juga akan berantakan, hancur, ndak karuan, ngoten insyaallah nggih. Untuk kiat atau tips yang terakhir yaitu tips yang keenam. Pandai-pandailah dalam memilih dan memilah pekerjaan. Seharusnya kita dapat memilih yang terpenting dari sekian jenis pekerjaan yang bermanfaat. Dan kita bisa memilih jenis pekerjaan yang kita cenderungi dan menyenangkan hati kita. Tapi Bapak Ibu yang di sini bisa nggak memilih pekerjaan, boten nggih? Karena kita sudah ditentukan kerjaannya. Tiap pagi harus ini itu dengan peraturan yang begini begitu. Jadi kita ini kayaknya ya kita diambil ilmunya saja nggih. Kita nggak bisa ini diterapkan di sini, ya bisa bagi yang bisa, yang susah nggak bisa, ngoten nggih. Soalnya kita nggak bisa memilih pekerjaan di Bapak Ibu. Kita harus bisa memilih dan memilah. Mana mungkin kita bisa memilih memilah, sedangkan kita sudah dikontraknya kerjaannya itu ya itu. Ngoten kayaknya ini cuman disimpan pakai teori, nanti kita pulang di Indonesia baru bisa. Kalau di sini kayaknya dereng nggih. Dan dalam bekerja, kalau kita memilih pekerjaan yang kita senangi sesuai dengan yang kita inginkan, hati kita juga akan senang. Karena di dalam bekerja, kalau tidak, hati kita akan tidak senang, akan membuahkan kebosanan, menurunkan semangat kerja, dan bisa-bisa memperkeruh hati dan pikiran kita. Bikin jenengan sering ketemu napa mboten hal semacam ini. Kalau saya pribadi, saya sering kesandung niki. Kesandung masalah niki. Masalah bosen, semangatnya turun, hatine keruh, ngoten. Kami Bu, ulang nggih. Semangat. Jadi jadikanlah pemikiran yang benar dan musyawarah sebagai penolong kita dalam hal ini. Misalnya ada masalah kerjaan, ya dirundingkan dengan majikannya untuk mencari solusi keluarnya gimana, ngoten nggih. Dan juga kita harus pelajari dengan cermat apa yang hendak kita lakukan. Ibu di sini insya Allah semuanya udah pada mahir ya masalah mencermati pekerjaan masing-masing dalam hal ini nggih. Ya mereka juga tidak berusaha-berusuh. Dan jika kita telah yakin akan kemaslahatan pekerjaan kita yang kita lakukan, langkah selanjutnya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Ngoten nggih Bu. Pokoknya disiki usaha dengan maksimal mungkin, baru kita sandarkan hasilnya kepada Allah, kita tawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Ngoten nggih. Jamaah sampun ngantuk semua, kan boten sampun semangat nggih. Semangat. Semut. Oke, niki monggo obat napa niku? Obat ngantuk selawatan monggo. Meskipun meskipun tidak sesuai dengan tema, untuk membangkitkan semangat jenengan biar enggak ngantuk nggih. Sallallahu ala nabi Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Allah akhirna ya Rasulullah di maljati alaika sallallahu
Ya jawab marhaban abadun bil bab yartazi lakal jawab marhaban qadban antal marun Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa Terima kasih sebelum ngantuk. Oke, demikianlah kultum yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kepada Allah saya memohon maghfirahnya. Astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Dan kepada rekan-rekan jamaah semuanya saja saya mohon maaf lahir batin Bapak Ibu semuanya. Dan akhiru kultum Allahumma afid ila aqamit thariq wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.